Oke, kita akan bahas tentang bahaya mekanik dan juga fisik ya. Ini pembahasan pertama terkait dengan bahaya fisik ya. Ya, bahaya mekanis ataupun juga bahaya mekanik ini adalah bahaya yang terkait dengan mesin ya, yang digerakkan oleh tenaga, baik yang dioperasikan secara otomatis ataupun juga manual. Artinya memang eh, sumber bahayanya berasal dari alat ataupun juga mesin ya, yang digunakan oleh pekerja atau operator. Ya, bahaya mekanik ini dalam sejarahnya ya dimulai dari revolusi industri ya, yang dimana perubahan dalam penggunaan alat ya, mesin dan juga adanya sumber energi yang menjadikan bahaya mekanik ini muncul gitu ya, karena ya ada pergerakan mesin ya, yang itu menjadi sumber bahaya bagi manusia ataupun juga ya pekerjanya. Eh, Kecelakaan ataupun juga cedera yang biasanya terjadi pada operator ataupun juga pada pekerja ya, eh, yang biasanya yang terkena diakibatkan dari alat atau mesin ini ya, ini ada cutting and tearing ya, atau apa terpotong ataupun juga robek ya, karena yang diakibatkan ya akibat dari kontak dengan mesin ya, dengan alat yang digunakan. Kemudian juga searing ya. Searing ini apa, kurang lebih sama ya, terpotong hanya saja dari segi apa dimensi mesin atau alatnya itu apa, dimensi atau alatnya ya, ini lebih pada apa titik poin, apa titik potongnya ya. Potongnya itu dari dua alat ini, dua benda ya, dua benda yang bentuknya apa segaris ini ya. Kemudian crushing ini lebih ke terjepit ya. Jadi misalnya alat atau mesin ya, biasanya ada potensi bahaya yang memiliki misalkan ada pergerakan ataupun juga dengan bentuk ya ada titik jepitnya ya. Ini maka memiliki potensi bahaya cedera terhadap kondisi terjepit. Dan straining ini kondisi ketika ya otot ataupun juga bagian tubuh ya, kaki ataupun juga tangan ya, ke bagian yang lain itu mengejang ya, ataupun juga lebih kepada ya kondisi dia otot ataupun juga anggota tubuhnya um, kejang ya, apa lalu tertarik ketarik gitu ya. Kemudian puncturing ini kondisi ketika bahaya ataupun resikonya tertusuk ya, bisa alat ya, bisa mesin yang kondisinya tertusuk. Ya, dalam bahaya mekanik biasanya juga dalam meminimalkan ya, cara untuk meminimalkan resiko cedera
yang diakibatkan dari bahaya mekanik ini, maka biasanya desain ya ataupun juga buat ya mesin safeguard ya, mesin safeguarding ini. Karena memang cedera ataupun juga kecelakaan ya yang diakibatkan dari bahaya mekanik ini ya karena memang kontak dengan mesin ya, yang biasanya bagian yang bergerak ya. Faktor atau penyebabnya ya karena atensi yang menurun ya, kurangnya perhatian, kurangnya atensi dalam mengoperasikan mesin ataupun alat ya, yang faktornya banyak ya, karena kelelahan ya, ataupun juga ada distraksi, gangguan ya, kemudian rasa ingin tahu ya, curiosity yang besar gitu, yang ingin misalkan mengetahui bagaimana mesin itu bekerja ataupun juga curiosity untuk memperbaiki gitu ya, itu juga bisa menjadi penyebab faktor cedera itu terjadi ya, diakibatkan karena atensi yang menurun. Kemudian juga pengambilan resiko yang disengaja ya, tadi kurang lebih operator sudah mengetahui bahwa ketika memasukkan anggota tubuh ya, kaki atau mungkin alat tangan ke mesin ya, ke nip point misalkan mesin yang sedang bergerak ataupun yang karena rusak dia berhenti, tapi eh, dia menganggap ya, padahal operator itu sudah tahu bahayanya, tapi dia sengaja untuk agar lebih cepat gitu ya, shortcut supaya lebih cepat dibetulin gitu, atau diambil misalnya ada yang menghambat, padahal ada prosedur misalkan untuk memperbaiki misalkan ketika ada permasalahan ya dalam mesin atau alat yang digunakan, tapi uh, karena waktu misalkan karena buru-buru ya atau ada tuntutan kerja ya, sehingga resiko yang bahaya itu diambil. Kemudian juga ya biasanya ada serpian-serpian logam ya yang diakibatkan uh, hasil sampingan ya dari proses mengolah ataupun juga melakukan tahapan produksi ya di suatu mesin ya, bisa serpihan, cipratan ya, ataupun juga logam panas. Kemudian ya akibat langsung ya dari kerusakan mesin ya, termasuk kerusakan secara mekanik ataupun juga kelistrikannya. Oke, kemudian secara secara aturan ya ataupun juga yang sudah dikeluarkan, rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh OSHA ini ya, badan terkait dengan K3 ya di Amerika ya, ini memberikan rekomendasi terkait dengan mesin guard ya atau safeguard ini ya. Standar rasanya di nomor 29 CFR 1910.212. Nah, ini terkait dengan tipe-tipe ya ataupun juga jenis safeguardnya ya, atau jenis pelindung mesinnya ya. Jadi walaupun safeguard ya memang
tujuannya adalah melindungi mesin dari uh, distraksi ataupun juga gangguan ya di luar dari pengoperasian mesin. Artinya juga ya dalam tujuannya untuk melindungi manusia ya, atau operator dalam mengoperasikan alat atau mesin itu sehingga ya tidak terjadi kecelakaan. Ya. Kemudian juga persyaratan-persyaratan yang umum ya terkait dengan mesin guard ya, artinya yang memenuhi ataupun juga ketika kita memasang mesin guard atau safeguard di suatu alat atau mesin ya dalam pengoperasian, maka ada beberapa syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Ya. Kemudian juga terkait dengan mesin guard ini ya penentuan ya untuk tujuan dalam agar efektif ya, bagaimana mesin guard ini bisa menjaga keselamatan dari operator, maka ya yang perlu diperhatikan adalah dalam melindungi ya point of operation ini ya, atau titik operasi. Kemudian juga exposure of blades ya, paparan dari mata pisaunya ya, biasanya ya alat atau mesin dalam operasi itu yang memiliki ya bentuk-bentuk ya, bentuk yang seperti mata pisau gitu ya biasanya. Ketika itu ada atau alat mesin yang memang mengoperasikan ya ada bagian yang tajam ya, maka ini perlu desain bagaimana paparan dari desain bisa diantisipasi ya untuk melindungi para pekerja sehingga tidak beresiko ya dari paparan mata pisau tersebut. Kemudian juga dalam rekomendasi OSHA ini ya merekomendasikan bagaimana mesin yang memiliki resiko tersebut ya, resiko bahaya mekanik ini yang dipasang mesin guarding ini direkomendasikan mesin tersebut fix gitu ya, tidak portable, artinya tidak sering dipindah-pindah ya secara tempat gitu. Tapi memang dipasang secara permanen ya, secara permanen di lokasi tertentu sehingga ya bahayanya juga tidak besar ya secara frekuensinya. Kemudian prinsip ya dalam mendesain mesin guarding ini, pertama prevent kontak ya, di mana kontak antara mesin dengan bagian tubuh operator ya itu seminimal mungkin ya, terutama bagian titik operasi ataupun juga yang biasanya ada titik nip point-nya ya, ada titik jepitnya, titik jepit ataupun juga titik antara persinggungan mesin yang mempunyai pergerakan yang memiliki resiko bahaya. Kemudian juga ya be secure ya, artinya aman terhadap terhadap pengerjaan ataupun juga pengoperasian ya ketika di install ataupun juga dipasang pada mesin, maka mesin guarding ini ya memang tujuannya atau fungsinya adalah untuk bisa menjaga keamanan dalam tetap
memberikan keamanan dalam bekerja, bukan justru menambah resiko bahayanya. Kemudian protect from falling object ya, artinya ya biasanya di dalam area gitu ya, area kerja ada objek-objek yang mungkin rentan ya jatuh, maka mesin guarding ini didesain, dirancang ya bisa melindungi ya mesin dari objek-objek yang rentan ya atau mudah gitu ya jatuh di sekitar area tersebut. Kemudian create no interference ya, jadi dalam install atau memasang mesin guarding ini, maka jangan justru memberikan interference yang baru ya, artinya ya mengganggu dalam proses penggunaan mesin tersebut ya. Jadi jangan asal kita mendesain mesin guarding ini gitu ya, yang penting pengoperasiannya itu terlindungi gitu ya, operatornya juga terlindungi, tapi dalam pengerjaan ataupun juga dalam mengoperasikan mesinnya, operatornya kesulitan ya, karena itu menimbulkan problem baru ya, permasalahan baru. Lalu allow safe lubrication ya, artinya mesin atau alat itu biasanya ya membutuhkan maintenance ya, pelumasan, lubrikasi. Nah, dengan pemasangan mesin guarding ini ya, maka maintenance ya atau perawatan mesin itu juga dengan mudah ya, dengan tetap masih bisa dilakukan ya. Tetap masih bisa dilakukan maintenance ya, pemeliharaan terhadap mesin yang diberikan mesin guarding ini. Sebentar ya. Oke, berikutnya dalam pertimbangan ya, yang perlu dilakukan ketika terkait dengan penilaian resiko ya di dalam bahaya mekanik ini, yang perlu dipertimbangkan adalah ya seberapa kemungkinan ya tingkat keparahan dari cedera yang bisa diakibatkan ya dari mesin tersebut. Kemudian juga frekuensi ya, tingkat frekuensi paparan dari bahaya yang potensi bahaya yang bisa terjadi. Kemudian juga ya possibility, kemungkinan ataupun juga ya tingkat terjadinya ya, kemungkinan terjadinya suatu bahaya itu bisa dihindari ya ketika terjadi seperti apa. Kemudian juga ya likelihood ya,
terkait dengan kemungkinan terjadinya ya cedera ya, dalam potensi dari cedera yang dihasilkan ya, potensi cedera yang dihasilkan dari mesin ataupun alat yang digunakan. Ya, ini kurang lebih tadi sama ya, dalam desain perancangan safeguard ya, atau mesin guarding itu beberapa prinsip ini perlu digunakan ya, dipegang ya, sehingga safeguard yang didesain atau yang dirancang juga berguna ya, bermanfaat, tidak memberikan permasalahan baru. Dengan permasalahan baru misalkan tadi operator malah nambah kesulitan dalam mengoperasikan mesin ya, ataupun juga sulit untuk melakukan maintenance, pemeliharaan ya, ataupun juga malah ada potensi bahaya yang baru ya. Kan justru yang diinginkan yaitu bagaimana bisa memberikan keamanan dalam bekerja ya, kemudian juga tidak ada gangguan dalam atau kesulitan dalam mengoperasikan ya, dan juga ya mudah ya untuk dilakukan pemeliharaan mesin. Oke, yang biasa ada dalam penggunaan ya safeguard ini ada 3 ya. Yang pertama fix, kemudian interlock, dan juga adjustable guards ya. Jadi yang fix ini dia memang permanen ya, permanen dipasang pada mesin ya, yang memiliki potensi bahaya mekanik tadi. Kemudian kalau interlock ini dia bisa diatur gitu ya. Jadi dia akan menyesuaikan dengan proses aktivitas operasinya ya. Jadi kalau dia memulai ataupun juga ingin membuka dari pelindung ini ya, guarding ini, safeguard ini ya, maka ada tahapan ya, ada tahapan yang perlu dilakukan, misalkan menginjak pedal ya, ataupun juga membuka atau menutup guarding ini gitu ya. Jadi tidak seperti fixed guard ini yang tidak bisa dibuka tutup ya. Tapi kalau yang interlock ini dia bisa dibuka tutup ya, dengan yang tujuannya yang biasanya untuk bisa melindungi pekerja gitu ya. Kemudian juga biasanya ya dia sudah semi otomatis juga gitu ya. Biasanya ketika masih ada objek yang bukan gitu ya, bukan dari material atau bahan yang digunakan ya, itu biasanya dia akan tetap terbuka gitu ya. Artinya operasi ataupun juga mesin ini tidak akan jalan ya. Tapi kalau sudah objek itu sudah hilang ya, hanya bahan material yang memang sudah dikenali ya, itu dia akan bisa berjalan gitu ya. Kenapa ya? Untuk melindungi operator atau pekerja cedera ya akibat mesin yang berjalan, yang bekerja. Ataupun juga ya misalkan ini ya dia mesin ini
akan bisa dihidupkan kalau penutupnya ini, pintunya ini tertutup gitu ya, sudah ditutup. Tapi kalau dia masih terbuka, alat atau mesin ini tidak bisa menjalankan operasinya. Kemudian yang adjustable guard ini ya dia bisa disesuaikan dalam pengoperasian dan juga penggunaan dari safeguardnya. Ya. Kemudian ya dalam apa mesin ya yang biasanya memiliki potensi bahaya mekanik ini ya biasanya pengoperasiannya ada feeding and ejection system ya. Ya ini juga perlu didesain dirancang dalam feeding and injection systemnya ya sehingga bisa meminimalisir kecelakaan atau cedera ya bagi pekerja. Nah, jadi ya biasanya uh, mesin itu kan ketika melakukan operasi dia butuh input ya, butuh material atau bahan. Nah, itu maksudnya feeding dan ejection system itu ya ketika mesin itu mengeluarkan hasil operasi dari fungsi sistem atau fungsi mesin otomatis ya, otomatis, ada yang semi otomatis, ada yang automatic ejection, dan juga ada semi automatic ejection ya. eh, Ya ini masuk dan keluar sistem dari alat atau mesinnya. Nah, karena mesin itu biasanya ya umumnya memiliki sumber energi ya, dan ya umumnya kalau di masa sekarang ya menggunakan energi yang digunakan dalam pengoperasian mesin itu ya pasti umumnya menggunakan listrik ya. Nah, dalam pengendalian ya untuk mencegah cedera bagi para pekerja, ya, maka dalam konteks bahaya mekanik ini perlu juga adanya prosedur ya. Ada prosedur dalam kita mencegah eh, bahaya mekanik atau cedera yang diakibatkan dari bahaya mekanik tadi terjadi. Gitu ya. Nah, biasanya ada prosedur yang disebut dengan LOTO ya, lockout take out. Nah, ini biasanya digunakan untuk prosedur LOTO ini untuk mesin yang sedang dilakukan perbaikan ataupun juga sedang dilakukan pemeliharaan ya, maintenance ya, perawatan mesinnya. Ya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memberikan informasi bagi para pegawai, pekerja ya atau operator yang ada di sekitar mesin tersebut untuk ya tidak boleh uh, men, apa, mengoperasikan ataupun juga mencoba untuk melakukan perbaikan gitu ya, dengan catatan ya hanya yang boleh kontak ya, yang boleh berinteraksi dengan mesin atau alat tersebut hanya orang yang namanya tercantum dalam prosedur LOTO ini ya, lockout takeout ini. Ya beberapa istilah ya dalam LOTO, ada affected employee ya, artinya operator ataupun juga pekerja yang terdampak dari prosedur ataupun juga proses LOTO ini. Ini authorized employee, ini orang yang memiliki otoritas ya dalam proses lockout takeout ini. Kemudian ya lockout dan takeout device-nya ya. Ini lockout ini ya kuncinya ini ya, gemboknya ini
Ya, take out ini adalah labelnya ini. Jadi ya untuk mencegah bahaya, ya, mencegah terjadi kecelakaan, ya biasanya prosedur loto ini digunakan, ya, sehingga orang yang tidak berkepentingan, ya, atau yang tidak memiliki otoritas, ya, yang tidak tercantum dalam nama ini, maka dia tidak boleh mengoperasikan mesin atau kontak dengan mesin. Ya. Boleh mengoperasikan atau kontak dengan mesin kalau sudah tidak ada uh, kunci dan label atau tag ini. Ya, dalam bahaya mekanik ini perlu juga beberapa hal umum, ya, yang menjadi uh, aturan, ya, aturan ataupun juga yang bisa diterapkan secara umum. Pertama, ya, operator yang diberikan pelatihan safety terkait dengan pengoperasian dan perawatan mesin, ya, sehingga mengetahui, ya, ketika terjadi kondisi darurat emergency, ya, apa yang harus dilakukan, ya, dan apa yang tidak boleh dilakukan, ya, dengan pelatihan, ya. Karena bicara K3, ya, kita dalam membangun budaya K3 juga yang terpenting adalah pelatihan, ya, salah satunya, ya. Kenapa pelatihan? Ya karena untuk melatih eh, kebiasaan, ya, kebiasaan melatih budaya kerja selamat, ya, dan juga, ya, dari kebiasaan itu melahirkan apa ya, refleks, ya, atau insting yang bisa cepat, gitu ya, dalam proses menginformasikan ataupun juga dalam proses informasi di otak kita, gitu ya. Jadi refleks itu kan, gerakan refleks itu kan dia tidak tidak mengikuti, ya, tidak mengikuti step ataupun juga langkah-langkah dalam pengolahan informasi di otak, gitu ya. Dia jadi ya kayak ada shortcut ataupun juga ada jalan pintas gitu ketika refleks ataupun juga uh, apa, gerakan yang memang sudah dia latih, gitu ya. Karena kondisi emergensi atau kondisi darurat itu pasti memberikan beban mental yang besar, gitu ya. Sehingga ketika tidak ada kebiasaan, ya, tidak ada habit yang dibangun, maka eh, ini akan memberikan beban yang lebih besar bagi mental kognitif, ya, seseorang, ya, yang dampaknya adalah human error. Ini bagaimana pelatihan itu penting, ya, tadi supaya melatih uh, kognitif, ya, melatih mental kita sehingga ketika dalam kondisi darurat, ya, uh, maka inputan informasi itu bukan menjadi beban, ya, bukan menjadi beban berlebihnya, ya, beban berlebih bagi kognitifnya, tapi sudah menjadi uh, hal yang biasa dilakukan, ya, sehingga kemudian semua operator mesin ini dilatih untuk menjalankan prosedur kondisi darurat ketika kecelakaan terjadi. Lalu semua karyawan juga harus mengetahui cara pengendalian kondisi ketika darurat. Ya, kemudian ada uh, frekuensi yang teratur, ya, untuk inspeksi, maintenance, ya, uh, lalu juga penyesuaian, ya, adjust ataupun juga pengkalibrasian, ya, dari mesin ataupun juga safeguard yang digunakan. Kemudian juga adanya sanksi, ya, punishment untuk
pegawai atau operator yang melanggar aturan-aturan terkait dengan safety. Kemudian ya supervisi terkait dengan fisik pekerja ya, rambut yang panjang, kemudian aksesoris ya yang berlebihan ya, itu juga perlu disupervisi untuk mengurangi kecelakaan terjadi ya. Rambut panjang ini bisa ketika misalkan ada mesin atau alat ya yang bergerak ya, ya bisa jadi apa, rambut yang panjang ini bisa masuk ke nip point tadi ya. Kemudian dasi, cincin, jam tangan atau aksesoris ya bisa misalkan dilepas itu bisa dalam satu pengoperasian yang akibatnya ya bisa mengakibatkan orang untuk mengambil resiko untuk memperbaiki, untuk mengambil aksesoris tadi yang memberikan potensi cedera ya. Kemudian ya shortcut ataupun juga jalan pintas ya untuk melanggar yang melanggar prinsip keselamatan ya, karena misalkan kondisi deadline ini juga harus dihindari. Jadi ya memang harus sesuai dengan prosedur ya. Ketika prosedur emergency, prosedur kondisi aman gitu ya, kondisi normal ya maka harus dijalankan ya. Jangan sampai menggunakan atau ingin mempercepat gitu ya, tapi menyalahi prosedur yang memperbesar peluang atau potensi cedera. Kemudian pegawai yang lain ya yang bekerja di sekitar mesin tetapi tidak mengoperasikan juga perlu memperhatikan prosedur emergensinya ya ketika kecelakaan itu terjadi. Oke, ya, ini secara umum program yang bisa diterapkan ya, safeguard policy ya, ini juga harusnya menjadi bagian safety ya, K3 di perusahaan, kemudian analisis ya, evaluasi terhadap bahaya mekanik, kemudian prosedur dan instrumen ya, loto, lockout, takeout, kemudian pelatihan bagi pegawai, lalu juga ya, pendokumentasian terkait dengan safety ya, ketiga artinya itu penting. Kenapa? Supaya untuk mencatat kondisi-kondisi terkait dengan safety ya, apakah near miss atau insiden atau apa unsafe action atau unsafe condition. Nah, itu menjadi atau record kecelakaan yang terjadi gitu ya, itu menjadi apa, dokumentasi ya, ataupun juga menjadi alat ya untuk analisis program keselamatan program K3 ke depannya ya, sehingga bisa dicegah ataupun juga ya bisa dikurangi gitu ya. Kemudian juga ya audit ya, safeguard ya yang dilakukan secara konsisten ya. Ya ini minimalnya setahun sekali. Ini contoh tindakan cepat ya, yang bisa dilakukan ketika ada permasalahan yang terkait dengan bahaya mekanik ini, misalkan mesin beroperasi tanpa safety guard, maka mesin harus dimatikan segera ya. Kemudian aktivasi safety guard. Ya, intinya tindakan-tindakan yang dilakukan ketika misalkan tidak
menggunakan ataupun juga mesin ya dioperasikan itu tidak ada safety guardnya, maka harus dimatikan segera gitu ya. Ataupun juga ketika dalam proses pemeliharaan ya maintenance mesin tapi tidak ada prosedur lock-to atau lock-out take-out, maka ya perlu segera untuk dimatikan kemudian menjalankan prosedur lock-out take-out itu. Oke, mungkin itu ya. Kemudian berikutnya adalah bahaya fisik ya. Itu bahaya fisik itu jatuh, benturan, ataupun juga dalam aktivitas pengangkatan ya. Ya dalam bahaya jatuh ini biasanya secara definisi ya, ini diakibatkan dari kurangnya keseimbangan atau penyangga ya secara fisik pekerja. Kemudian cacat ya akibat pekerjaan ya ini sebesar 16% ya, lebih dari 16% ini diakibatkan karena jatuh gitu. Jadi cacat ya yang menyebabkan cacat eh, karena aktivitas pekerjaan ya ini cukup besar gitu ya, lebih dari 10%. Kemudian beberapa penyebab ya umum ya orang ataupun juga terjatuh ini terjadi karena ada benda asing ya di permukaan lantai ya, kita bisa terpleset ataupun juga bisa tersandung gitu ya. Kemudian kerusakan atau kesalahan desain pada permukaan lantai ya apa, bisa dari material yang digunakan ya dalam permukaan lantainya ya, misalkan banyak aktivitas pekerjaan yang menggunakan material atau bahan yang berupa cairan ya tapi lantainya menggunakan bahan atau dari ataupun juga dibuat dari ditambah dengan keramik misalkan ya yang menyebabkan licin ya. Kemudian ya permukaan yang licin akibat ada cairan ataupun juga ada partikel-partikel kecil ya pasir atau tanah. Kemudian kondisi fisik yang terganggu ya artinya misalkan kena akibat cedera ataupun juga ada apa, disabilitas ya pekerjanya itu juga bisa menyebabkan orang terjatuh ya karena apa tadi kurangnya keseimbangan atau kurangnya penyangga fisik ya bagi pekerja. Ya kemudian ada tipe-tipe jatuh, mungkin kalau bahasa di Inggris ini ada atau dalam konteks ketiga ini ada 4. Kalau dalam uh, kultur atau budaya-budaya yang lain ini banyak ya nama-nama jatuhnya ya. Ada nama terjatuh ya, kemudian apa, terpleset ya, ataupun juga apa, salah salah pijakan ya, uh, salah injak gitu ya, karena misalkan tidak melihat ya, bisa keseleo ataupun juga terpleset ya. Nah, tipe-tipe jatuh yang bisa bisa terjadi di area ataupun lingkungan kerja. Ya penyebabnya banyak ya tadi ya, beberapa umumnya karena ada benda asing ya, ada beda ketinggian ya, salah salah menempatkan pijakan ya. Kemudian karena licin ya, misalkan ya, itu juga bisa menyebabkan orang terjatuh.
Nah, dalam terjatuh ya umumnya juga perlu diperhatikan terkait dengan traction ya, eh, apa, besar traksi ya, di mana traksi itu adalah koefisien friction ya. Jadi gesekan ya antara apa, eh, permukaan ya, eh, gesekan permukaan ya, itu seberapa besar. Kalau dia traksinya di atas 0,6 ya, dia bisa dibilang ya tidak licin gitu ya. Tapi kalau kurang dari 0,4 ya, ini artinya traksinya eh, rendah ya, minimal, dan potensi terplesetnya besar ya. Maka kalau dalam mendesain permukaan ya, perlu diukur akibat terpleset. Yang pertama, memilih material ya, yang sesuai ya, material yang sesuai sehingga tidak licin ya. Bisa misalkan eh, apa ya, misalkan terbuatnya dari karet, maka materialnya pun juga ya perlu dipilih ya, material karet yang seperti apa. Kemudian juga dari desainnya ya, desain dari bentuk alasnya itu ya. Itu juga perlu diperhatikan ya. Kemudian retrofit existing surface ya, artinya memperbaharui ya kondisi lantai ya, atau permukaan yang menjadi area atau tempat kerja. Kemudian praktis good housekeeping ya, ya secara rutin kebersihan ya, dalam membersihkan ataupun juga dalam menjaga permukaan tetap tidak licin ya, itu harus dilakukan. Kemudian juga menggunakan alas kaki yang tidak licin ya. Kemudian ya melakukan monitoring dan juga inspeksi ya, permukaan secara rutin ya, untuk bisa mengukur apakah ya permukaan atau lantainya uh, licin atau tidak gitu ya. Kalau licin artinya harus ada perbaikan ya, atau bisa memperbaiki dari desain lantainya ataupun juga menambah menambah alat ya supaya tidak licin ya, atau tindakan-tindakan yang lain. Ya, ini ada beberapa strategi ataupun juga uh, cara yang bisa dipakai ya untuk beberapa area ya. Misalkan di area lobby ya, yang mungkin tambahannya ini ada yang unik ya, tempat untuk payung ya. Karena biasanya ya ketika di lobby, ketika misalkan hujan ya, ya di payung itu ada air gitu. Nah, supaya tidak berceceran ya, airnya di lantai lobinya, maka payung itu ditempatkan di uh, tempat payung ini sehingga airnya tidak uh, berceceran di lantai lobi. Kemudian di restroom ya, di ataupun juga misalkan di toilet ya. Ya, ini juga uh,
yang perlu diperhatikan ya, bagaimana ya harus dijaga agar tetap kering, tetap tidak licin ya. Kemudian ketika ada area yang misalkan sedang dibersihkan ya di dengan pel misalkan, maka perlu diberikan informasi atau ada eh, rambu-rambu ya untuk informasi sedang kondisi licin. Kemudian di dapur juga banyak material yang digunakan biasanya cairan ya, minyak, air, sabun ya. Maka permukaan juga harus diperhatikan ya agar permukaan yang digunakan atau desainnya tidak licin ya. Kemudian ya rutin untuk dibersihkan, dikeringkan. Kemudian di area atau tempat processing ya, atau ya tempat mesin atau alat proses ya, maka ini juga ya perlu penggunaan dari alas yang atau lantai yang kasar ya, yang tidak licin, kemudian juga penggunaan alas kaki bagi para operator atau pekerjanya ya. Ya, beberapa program secara umum ya untuk mencegah jatuh. Ini perlunya policy ya, policy statement atau policy commitment dari perusahaan atau manajemen ya terkait dengan ya entah itu program pelatihan, program inspeksi, program audit ataupun juga program reward and punishment bagi pekerjanya. Ya, kemudian monitoring ya, kemudian juga perbaikan, pemeliharaan, baik prosedur ataupun juga instrumennya. Ya, ini kurang lebih sama ya. Oke, ini rekomendasi standar ya, yang dikeluarkan oleh OSA yang menggunakan APD, kemudian juga perlu adanya rambu-rambu pagar pembatas ya, untuk misalkan pekerjaan yang memiliki desain adanya lubang misalkan di lantai ya, ataupun juga pekerjaan yang dilakukan di ketinggian di atas permukaan ya, di lantai ya. Kita juga perlu ada rambu-rambu untuk informasi dan peringatan untuk menumbuhkan atensi ya, perhatian ketika pekerja itu melakukan aktivitasnya. Ya, APD ya yang bisa digunakan contohnya ya body harness ataupun juga adanya safety net ya. Ini biasanya di pekerjaan-pekerjaan konstruksi uh, ini digunakan ya safety net. Kemudian juga ada pagar pembatas nih, guard rails ini ya, ya untuk menjaga dari jatuh, kemudian juga untuk penyangga orang ketika atau operator ketika berpindah ke atas ya, naik ke atas ini. Oke, ini ya kan kurang lebih. Kemudian juga ya penggunaan tangga ya, ini juga perlu diperhatikan penggunaannya. Artinya ya penggunaannya memang kita tahu ya spesifikasi dari tangganya, ya kekuatannya, ya kapasitas bebannya yang bisa ditopang oleh tangga tersebut. Kemudian juga tipe tangganya gitu ya. Eh, Lalu ya manual penggunaannya juga perlu dibaca ya.
Kemudian ya bahan yang material ya, material tangganya juga harus diperhatikan ya. Artinya kalau dia dari bahan-bahan yang mudah lapuk, mudah eh, rusak gitu ya, maka ya perlu dicek ya, perlu di monitoring, diperiksa ya, apakah masih bisa atau tidak. Ya, kemudian untuk pekerjaan ya, operator yang bekerja di ketinggian ya perlu dipahami beberapa dasarnya. Pertama, orang-orang yang kerja di ketinggian eh, tidak boleh bekerja secara sendiri ya. Jadi harus ada yang menjadi peernya ya, menjadi teman ya, atau ada orang yang lain ya yang bisa membantu misalkan kalau ada kondisi darurat atau ada kecelakaan. Kemudian untuk misalkan terjadi kecelakaan, jatuh ya, kemudian tergantung dengan body harness, maka pekerja tadi harus terus bergerak ya, sehingga tidak ada atau tidak terjadi shock pada jantung kita. Kemudian angkat pekerja ke posisi duduk ya, ketika misalkan terjadi jatuh ya, kecelakaan terjatuh. Ya, beberapa kenapa cedera dan juga angka kematian ya ini semakin meningkat ya, akibat bahaya jatuh ini karena pelatihan yang buruk, kerusakan dari peralatan yang tidak diperbaiki, tidak diperbaharui atau tidak diganti, kemudian pemilihan peralatan yang salah ya, salah ini ya karena yang benar-benar salah gitu ya, harusnya untuk menahan apa, eh, tubuh gitu ya, tapi ini menggunakan atau tidak menggunakan eh, alat yang memang untuk eh, penahan tubuh, atau tidak menggunakan helm, tapi bukan helm, bukan safety helmet ya, bukan helm eh, keselamatan. Bisa juga pemilihannya yang salah ini maksudnya eh, tidak sesuai ya, kebesaran atau terlalu kecil ya, sehingga membuat tidak nyaman, kemudian juga membuat rusak gitu ya ketika emergency ya, atau tidak berfungsi gitu ya, karena ketidaksesuaian dengan operatornya atau pekerjanya. Lalu kurangnya pemantauan ya, artinya pemantauan terhadap fungsionalitas, kemudian juga potensi hazard yang ada di lingkungan kerjanya. Kemudian juga ada bahaya benturan ya, yang diakibatkan benturan dari material atau bahan ya, atau benda-benda asing. Ya, benturan ini dipengaruhi dari besarnya akselerasi ya. Eh, Semakin besar akselerasi ya bisa juga memperburuk atau dampak yang negatif yang lebih besar terhadap pekerja yang eh, menjadi korbannya. Ya, beberapa APD atau alat pelindung diri untuk melindungi dari potensi bahaya terbentur ya, ataupun juga eh, ya terbentur oleh benda atau alat material ya. Ini ada helm head ya, helm safety helmet ya, yang secara apa, uh, melindunginya dari muka sampai belakang gitu ya. Kemudian kacamata ya, dan juga pelindung mukanya ya, face shield-nya ini. Ya, ini ya. Jadi dalam penggunaan APD juga harus diperhatikan ya, memenuhi standar ya. Kita bisa misalkan standar di Indonesia SNI atau yang lain ya, standar keamanan alat tersebut ya sudah teruji.
Kemudian harus sesuai dengan bahayanya ya, bahaya spesifiknya. Ya. Kemudian juga nyaman ya ketika digunakan, dan juga tidak membatasi visual penglihatan. Kemudian juga pencegahan fogging ya atau apa ya kalau dalam kacamata atau face shield gitu ya. Ini bisa tidak mudah untuk berembun gitu ya. Kemudian yang tahan lama dan juga mudah dibersihkan dan juga mudah didesinfeksi. Kemudian juga tidak mengganggu fungsi APD lainnya ya, artinya tidak malah menambah cedera apa potensi cedera yang diakibatkan karena gangguan APD-nya. Ya, ini contoh rekomendasi pelatihan, topik-topik pelatihan yang bisa diberikan dalam training. Lalu ya, ini contoh cedera pada mata ya, misalkan akibat ada partikel atau debu ya, atau partikel kecil ya masuk ke mata, maka ya ini beberapa langkah pertolongan pertamanya ya. Lalu ya benturan juga bisa mengenai kaki ya, yang memang biasanya umumnya juga sering ya bicara bahaya benturan ini atau akselerasi ini ya kaki gitu ya, karena biasanya ya terjepit ataupun juga terkena apa, alat atau mesin ya yang beroperasi, yang jalan gitu ya. Ya maka perlu juga diperhatikan bahan-bahannya ya, untuk steel ya, yang material yang steel ini untuk pelindungan benturan ya, karet atau vinil untuk pelindungan dari bahaya kimia, yang tahan tusukan ya, ini untuk menghindari bahaya dari benda-benda tajam. Kemudian bahaya yang berikutnya adalah bahaya dalam aktivitas pengangkatan ya, yang cenderung cederanya pada punggung kita ya. Nah ini data-data yang cukup berdampak ya, signifikan terhadap ya kerugian bagi pekerja maupun juga secara bisnis ya, secara perhitungan ekonomisnya. Ya pencegahan yang bisa dilakukan ya dengan memberikan rambu-rambu ataupun juga gambaran prosedur dalam bekerja ya, teknik mengangkat, menjangkau, ataupun juga teknik duduknya ya. Kemudian juga bisa dengan menyaring ketika dalam masa rekrutmen ya. Jadi kalau pekerjaan yang memang dilakukan dengan sering pengangkatan, maka ya orang-orang yang memiliki riwayat penyakit punggung ya, atau cedera pada punggungnya ya tidak boleh diterima gitu ya, karena ini akan berpotensi ya mengurangi efektivitas atau produktivitas si pekerjanya. Kemudian melakukan inspeksi rutin, keselamatan rutin. Lalu pelatihan, ya, edukasi, ya, kemudian juga kerjasama dengan layanan kesehatan eksternal, ya, kemudian juga memetakan program pencegahan untuk bahaya atau cedera pada aktivitas pengangkatan. Ya ini biasa kita mengukurnya ya dengan NIOSH lifting index ya. Kemudian juga bahaya secara fisik juga, potensi dari bahaya ketika aktivitas berdiri ya. Nah ini juga
bisa mengakibatkan kelelahan, cedera ya bagi para pekerja, maka ya beberapa yang bisa digunakan ya dengan kita modifikasi ya, modifikasi pada bagian alas yang kita pakai, ataupun juga dengan menggunakan pagar kaki ya, pagar sandaran kaki ini ya. Jadi atau foot rails ini ya, ini untuk menopang kaki ya ketika aktivitas pekerjaan yang dilakukan berdiri. Ya. Oke, kita lewat aja. Oke, mungkin selanjutnya ya ini forklift ya, bisa dibaca oleh teman-teman sendiri ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Cukup, Pak. Oke, tidak ada. Cukup. Oke, kalau tidak ada kita cukupkan ya